Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف الحديث الحادي عشر، hadis yang ke-11 min bab mulatafatil yatim wal banat ila akhir. Hadis yang ke-11 masih di bab tentang menyayangi anak yatim, anak perempuan, orang miskin, orang lemah, dan selalu berbuat baik kepada mereka. Wa an Abi Shuraihin Khuwailidi ibni Amrin Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala, dari Abu Shuraih, sahabat Nabi mulia ini namanya Khuwailid ibni Amr Al-Khuzai, semoga Allah meridainya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini al-yatimu wal mar'atu atau al-yatimi wal mar'ati. Haditsun hasanun rawahu an-Nasa'i bi isnadin jayyidin. Nabi bersabda tapi dalam format doa, ya Allah, sesungguhnya aku menganggap atau menempatkan dosa atau menganggap berdosa orang yang menyia-nyiakan hak ad-dha'ifain, hak dua orang yang lemah, al-yatimi wal mar'ati. Kedua orang yang lemah tersebut adalah anak yatim dan wanita. Hadis hasan atau hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. Wa makna uharriju ay ulhiqu al-haraj wa huwa al-ism, artinya ya saya anggap itu sebagai dosa gitu. Biman dhayya'a haqqahuma, bagi siapa saja yang menyia-nyiakan hak ad-dha'ifain, dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Wanita itu yang lemah. Wa hadziru min dzalika tahdhiran balighan, dan aku mengingatkan dengan peringatan yang dalam. Wa azjuru anhu zajran akidan, dan aku menzajr, artinya menganggap bahwasanya itu jangan sampai dilakukan zajran akidan, artinya betul-betul tidak boleh orang yang melakukan semacam itu
artinya menyia-nyiakan dua hak atau hak dua orang itu betul-betul dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? At-tarhib. Artinya ini bentuk ancaman bagi siapa saja yang diberikan amanah wanita, baik itu anak atau wanita yang ada dalam tanggungannya, bi ayyi su'in, dengan berbagai macam bentuk keburukan, maka harus dididik dengan baik, diberikan nafkah dengan baik, dan diajarkan agama ini dengan baik. Ad-du'afa, orang-orang yang lemah itu adalah alladzina la haula lahum wa la quwwata yalja'una ila Allah wa yahtamuna biquwwatih. Orang-orang yang lemah mereka yang memang tidak ada daya, tidak ada upaya. Maka orang-orang lemah ini memang biasanya mudah sekali untuk dizalimi, dan tidak ada yang bela kecuali kepada Allah dia minta. Ya. Anak yatim dizalimi biasanya nggak ada kasus, jarang ada kasus anak yatim dizalimi kemudian kasus tersebut masuk pengadilan dan seterusnya. Karena memang lemah, posisinya lemah sekali. Begitu juga seorang wanita, anak wanita, kalau kita tidak ada agama, maka apa yang kita dengar, kita lihat, fenomena yang terjadi sekarang ini luar biasa. Kenapa? Itu karena memang tidak memahami, mereka itu lemah dan harus betul-betul jangan disia-siakan hak orang-orang yang lemah seperti ini. Kita lanjut hadis yang ke-12. Wa an Mus'ab ibni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, dari Mus'ab putra Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridai keduanya, qala ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu. Putranya ini melihat, meriwayatkan bahwa Sa'ad itu merasa dirinya atau melihat dirinya lahu fadlun, dia itu memiliki keutamaan ala man dunahu, atas yang lainnya. Artinya Allah memberikan kelebihan harta dan seterusnya, kelapangan dan seterusnya atas yang lain. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, tidakkah engkau mendapatkan rezeki dan mendapatkan pertolongan kecuali bidu'afaikum, kecuali sebab orang-orang lemah yang ada pada dirimu. Hal kalau ada illa itu berarti tidakkah gitu ya. Tidakkah engkau ditolong, tidakkah engkau diberi rezeki, itu kecuali karena sebab siapa? Orang-orang yang lemah yang ada pada tanggunganmu. Rawahul Bukhari hakadha mursalan. Hadis riwayat Imam Bukhari, demikianlah hadis ini mursal. Hadis mursal itu sanadnya hanya sampai kepada
sahabat Nabi. Fa inna Mus'ab ibn Sa'ad tabi'i. Sesungguhnya Mus'ab ibn Sa'ad itu adalah seorang tabi'i. Wa rawal Hafidz Abu Bakar Al-Barqani fi sahihi, dan Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqani meriwayatkan hadis tersebut dalam sahihnya muttasilan an Mus'ab an abihi radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan bahwasanya kepada Sa'ad dan tentunya untuk kita semuanya, bahwasanya seseorang itu banyak ditolong dan diberikan rezeki bukan apa-apa, tapi karena memang banyaknya orang yang lemah yang ada dalam tanggungannya. Maka intinya apa? Jangan disia-siakan mereka, kan seperti itu. Jangan disia-siakan mereka. Senada dengan hadis yang ke-12, hadis terakhir ini, wa an Abi Darda, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibghuni fi dhu'afa, ibghuni fi dhu'afa. Artinya carikan untukku orang-orang yang lemah. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bi dhu'afaikum, karena sesungguhnya kamu itu ditolong dan diberi rezeki bi dhu'afaikum, sebab orang-orang lemah yang ada pada diri kalian. Artinya menjadi tanggungan kalian. Rawahu Abu Daud bisnadin jayyid. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Ibghuni ay a'inuni ala talabid dhu'afa. Tolong aku untuk mencari orang-orang yang lemah yang membutuhkan bantuan. Kenapa demikian? Coba kalau kita jalan-jalan ya, entah naik mobil, naik motor, ketemu di lampu merah, ketemu orang minta-minta, kita beri berapapun, kadang-kadang mereka doanya berkali-kali, ya enggak? Nah, orang-orang yang lemah itu kebanyakan yang jelas mereka ini asyaddu ikhlasan fid du'a. Orang yang begitu ikhlas ketika berdoa. Wa aktsaru khusyu'an fil ibadah. Dan itu manusia yang paling khusyuk dalam beribadah. Karena memang tidak banyak memikirkan, maka orang-orang lemah yang betul-betul yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, itu luar biasa. Kalau doa itu dikabulkan, sangat ikhlas. Kalau beribadah mereka khusyuk. Kenapa? Karena memang secara kehidupan hati mereka itu paling sedikit tergantung kepada keduniaan. Hati-hati mereka lebih bersih daripada orang-orang yang diberikan kelapangan, walaupun nggak semuanya ya. Secara umum demikian. Dan mereka itu manusia-manusia yang jujur, selalu kembali kepada Allah. Ini orang-orang yang lemah, yang selalu mengharap, selalu berdoa kepada Rabbnya di pagi dan sore. Yang ketiga, al-haddu 'ala tawadhu'i wa man ittarafu 'ala al-akhirin. Ini anjuran agar kita mempunyai sifat tawadhu. Dengan kita berhubungan dengan orang-orang yang lemah seperti itu akan menghadirkan sifat tawadhu. Ya. Kalau temannya orang dhahaf semua, orang-orang kaya semua, nggak punya teman orang-orang yang nggak punya, ini terkesan biasanya suka tinggi hati,
menganggap bahwasanya orang-orang yang lemah, gak punya apa-apa itu derajatnya gak level dan seterusnya seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, orang yang suka membantu itu akan menghadirkan sifat tawadhu dan menghilangkan sifat kesombongan atas yang lainnya. Dan yang terakhir, al-qawiyyu yatarajjahu bi fadli saja'atihi wad-dha'ifu yatarajjahu bi fadli inkisarihi wa tadarru'ihi wa ikhlasihi. Nah, orang yang kuat dan yang lemah itu memiliki keutamaan-keutamaan dalam hal apa? Al-qawiyyu yatarajjahu bi fadli saja'ati. Orang yang kuat itu nanti akan terlihat kekuatannya ketika dia memiliki keutamaan dalam hal keberanian untuk menegakkan kebenaran. Ya. Kalau ada orang kuat bisa menegakkan kebenaran, bisa menegakkan keadilan, maka dia akan terlihat kekuatannya. Keutamaan yang Allah berikan itu seharusnya demikian. Ad-dhaif, orang yang lemah, di mana keutamaannya? Keutamaannya akan terlihat ketika orang tersebut ya, dalam ketadarruannya, dalam ketaatannya, merendahkan dirinya di hadapan Allah dan keikhlasannya dalam berdoa. Nah, maka dia akan memiliki keutamaan. Maka doanya orang-orang yang lemah itu enggak ada hijabnya, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka masyarakat itu akan luar biasa. Yang kuat akan memberikan keadilan dengan kebenarannya, keberaniannya menegakkan kebenaran. Yang lemah dengan ibadahnya yang luar biasa, keikhlasannya dalam beribadah serta doanya. Nah, ini kalau bisa orang yang lemah dan kuat ini bisa saling mengisi, subhanallah, doanya dikabulkan, keadilan bisa ditegakkan. Karena memang yang mempunyai keberanian orang yang kuat, kan gitu. Baik itu kuat secara fisiknya, kuat secara finansialnya, kuat secara kedudukannya. Kalau orang lemah tidak bisa mau menegakkan keadilan, fisiknya lemah, finansialnya lemah, kedudukannya nggak ada, maka yang bisa dilakukan adalah keikhlasannya dalam beribadah dan berdoa. Saya kira cukup pagi hari ini, sudah selesai bab yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyayangi anak yatim, kaum lemah, anak perempuan, berbuat baik kepada mereka. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada bab yang ke-34 nanti, babul wasiyah bin nisa, bab yang menjelaskan tentang wasiat kepada wanita. Saya kira cukup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.